Seringkali kita mengira jika ada ancaman serius, TNI bisa langsung menyatakan perang dan bertempur. Ternyata alur keputusan ini jauh lebih kompleks dan terikat hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, TNI tidak punya kewenangan untuk memutuskan perang sendiri. Keputusan besar untuk menyatakan perang dan mengerahkan seluruh kekuatan TNI diatur secara ketat oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang turunannya. Lalu dengan semua aturan ini, bagaimana TNI bisa berperang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Secara hukum, keputusan mengenai keterlibatan TNI dalam perang di Indonesia diatur melalui kombinasi 3 landasan hukum utama. Pertama, UUD 1945, kedua, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan ketiga, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kerangka hukum yang ketat ini memastikan pengerahan alat pertahanan negara adalah tindakan yang sah dan terukur. Dalam konteks hukum pertahanan, istilah resmi yang digunakan untuk situasi pertempuran skala penuh adalah operasi militer untuk perang (OMP). Istilah ini merujuk pada kegiatan militer yang terstruktur dan terencana yang dilakukan hanya dalam situasi di mana negara memutuskan untuk melakukan perlawanan karena adanya ancaman militer serius terhadap keselamatan bangsa. Penting untuk ditekankan bahwa TNI tidak memutuskan sendiri kapan OMP harus dijalankan. Semua keputusan terkait perang harus didasarkan pada payung hukum terbesar, yaitu UUD 1945 yang didukung oleh UU Pertahanan dan UU TNI. Aturan tersebut menjadikan proses ini sebagai ranah keputusan politik negara. Lalu siapa yang berhak memutuskan perang? Landasan konstitusional utama terletak pada UUD 1945. Pasal 10 UUD 1945 secara tegas menyatakan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini berarti Presiden adalah Panglima tertinggi yang memegang kendali atas semua pengerahan kekuatan TNI. Lebih lanjut, mekanisme pernyataan perang diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 UUD 1945. Pasal ini mewajibkan Presiden meskipun berwenang menyatakan perang untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menjamin keputusan sepenting perang merupakan hasil kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif, bukan keputusan yang terpusat. Selain itu, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 Ayat 2 huruf A, memperkuat hal ini dengan mengatur bahwa tugas pokok TNI terbagi menjadi 2, yaitu OMP dan Operasi Militer Selain Perang, OMSP. Setiap pengerahan kekuatan besar TNI harus melalui keputusan Presiden dan dalam kondisi normal memerlukan persetujuan DPR. Presiden juga dapat menyatakan keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar pelaksanaan OMP tertuang dalam UU TNI. Undang-undang tidak memberikan daftar kejadian spesifik, melainkan menetapkan prinsip bahwa OMP dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu menanggapi ancaman militer yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Secara garis besar, ada 3 faktor utama yang dapat memicu keputusan politik untuk melaksanakan OMP. Pemicu pertama adalah serangan militer asing secara langsung terhadap wilayah Indonesia, seperti invasi darat, serangan udara, atau pendudukan wilayah. Ini adalah ancaman militer paling nyata terhadap kedaulatan negara. Lalu pemicu kedua adalah adanya ancaman militer nyata yang membahayakan eksistensi kedaulatan dan keutuhan wilayah, sehingga memerlukan pengerahan kekuatan TNI pada skala perang, bukan sekadar penegakan hukum biasa. Kemudian pemicu ketiga adalah keputusan politik negara untuk menyatakan perang dalam konteks hubungan internasional, misalnya sebagai respons resmi terhadap agresi atau sesuai komitmen pertahanan kolektif tertentu. Penting untuk membedakan OMP dengan OMSP karena banyak kegiatan militer TNI yang bukan termasuk kategori perang. Tugas-tugas seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberantasan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, hingga bantuan bencana dikualifikasikan sebagai OMSP. Hal ini eksplisit disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf B UU TNI. Perbedaan utama keduanya terletak pada konteks ancaman dan status deklarasi.
OMP dilakukan dalam situasi perang yang formal dan terdeklarasi, bertujuan mempertahankan negara dari ancaman militer asing. Sementara UMSP bersifat lebih terbatas dan ditujukan untuk keamanan serta tidak memerlukan deklarasi perang formal. Dengan demikian, meskipun TNI terlibat dalam operasi yang intens, secara hukum, aksi tersebut dikategorikan sebagai OMSP, bukan sebagai pernyataan perang kepada negara lain. Keputusan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang atau OMP bukanlah kewenangan TNI sepenuhnya, melainkan sebuah keputusan politik negara yang diatur ketat oleh hukum. Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI, adalah pihak yang berwenang menyatakan perang, tetapi wajib memperoleh persetujuan dari DPR. OMP hanya dapat dilakukan untuk menanggapi ancaman militer serius terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Simak terus informasi-informasi terkini dan terupdate hanya di YouTube Kompas.com.